Pemirsa, hingga 3 pekan bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang 3 provinsi di Sumatera. Masih banyak wilayah yang terisolir akibat infrastruktur yang rusak dan terputus. Jumlah korban jiwa juga terus bertambah dan telah mencapai lebih dari 1.000 jiwa dan ratusan masih dilaporkan hilang. Selain itu, ada banyak peristiwa lain yang terjadi setiap saat dari titik-titik bencana Sumatera. Dan berikut ini kami rangkum sejumlah peristiwanya untuk Anda. Petugas terus melakukan pencarian para korban banjir dan longsor yang belum ditemukan. Ada ratusan orang yang masih dilaporkan hilang, walau bencana sudah berlalu 3 pekan. BNPB juga setiap hari memperbaharui data korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga hari Kamis ini, jumlah korban tewas telah mencapai 1.060 orang. Korban terbanyak ada di Aceh, sekitar 451 jiwa. Lalu Sumatera Utara 364 jiwa dan Sumatera Barat 244 jiwa. Jumlah ini berpotensi terus meningkat karena masih ada sekitar 200 orang yang dilaporkan hilang. Selain itu, tercatat 7.000 orang juga mengalami luka-luka akibat bencana ini. Bencana banjir bandang dan longsor juga menyebabkan kerusakan besar dengan 158.049 rumah rusak. Sebagian besar rumah rusak dengan kategori berat, serta lebih dari 600.000 warga masih mengungsi. Jembatan Bailey yang menjadi akses utama menuju sejumlah daerah di bagian tengah Aceh akhirnya telah selesai dibangun. Ratusan warga sangat antusias melintasi jembatan Bailey yang dibangun oleh tim Zipur Kodam Iskandar Muda ini. Warga mengaku lega dan bahagia karena akses penghubung utama telah kembali normal setelah hampir 3 pekan terputus. Jembatan ini menjadi penghubung utama kota Biren dengan sejumlah wilayah lain seperti kota Takengon dan Bener Meriah. Tumpukan kayu gelondongan masih menyumbat sejumlah aliran sungai di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Material kayu ini merupakan sisa banjir bandang yang terbawa arus deras. Akibatnya aliran sungai menjadi tersumbat dan sebagian kayu berserakan hingga ke pemukiman warga. Warga sempat khawatir tumpukan kayu ini menjadi ancaman baru jika hujan deras kembali terjadi. Warga pun berharap pemerintah segera mencari solusi karena mereka tak mampu membersihkan kayu-kayu ini sendiri. Hujan deras yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat kembali mengakibatkan banjir. Akibat air sungai Batang Kuranji di Kelurahan Batu Busuak meluap. Tim SAR gabungan pun segera melakukan evakuasi terhadap warga di pemukiman terdampak. Kuatnya arus air sempat menghanyutkan sejumlah warga. Tim SAR pun menggunakan tali untuk menjadi alat penyelamatan. Seluruh warga lalu dievakuasi keluar kampung ke tempat yang aman dan lebih tinggi. Banjir bandang dan longsor di kawasan tengah Aceh telah membuat sejumlah kabupaten di wilayah ini menjadi terisolir. Sedikitnya 3 kabupaten yang mengalami dampak, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues. Akses utama yang menghubungkan kawasan ini dengan Banda Aceh dan Kota Medan terputus akibat jalan dan jembatan rusak, parah diterjang banjir dan longsor. Kondisi ini membuat dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh korban yang terkena bencana, namun juga warga lainnya yang jauh dari bencana. Mereka kini kesulitan memperoleh pasokan kebutuhan sehari-hari akibat distribusi jalur perdagangan lumpuh total. Ribuan warga di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah kini mulai merasakan kelangkaan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, dan bahan pokok lainnya. Kayu dan material lainnya masih memenuhi sejumlah desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pasca banjir bandang yang memporak-porandakan desa-desa mereka. Warga pun resah dengan kondisi kini, karena tumpukan material sisa banjir ini membuat mereka kesulitan membersihkan rumah meski bencana telah berlalu hampir 3 minggu. Mereka berharap ada solusi dari pemerintah bagaimana sisa-sisa material ini bisa dibersihkan agar masyarakat bisa mulai membenahi rumah-rumah mereka. Jalan lintas Malibo Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 setelah sempat terputus akibat banjir bandang dan longsor. Namun akses diberlakukan terbatas dengan waktu melintas hanya dari sore hingga pagi hari.
Pemberlakuan ini memungkinkan kendaraan melintas mulai pukul 4 sore hingga 9 pagi. Setelahnya, jalur kembali ditutup total untuk proses perbaikan. Pemerintah menargetkan perbaikan rampung sebelum libur Natal dan Tahun Baru agar jalur dapat dilalui seluruh jenis kendaraan. Pasca masa tanggap darurat dicabut di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, pemerintah daerah kini memfokuskan upaya pada pembenahan rumah warga dan fasilitas umum yang rusak. Dalam masa transisi darurat pemulihan, perbaikan bangunan rusak ringan dikebut, sementara seluruh pengungsi telah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Bencana banjir bandang akhir November lalu menyebabkan 41 unit rumah rusak, dengan 23 diantaranya hanyut, serta 23 rumah rusak sedang dan 333 rusak ringan. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti jalan raya dan bangunan sekolah juga mengalami kerusakan. Personel Polri dan warga bersama-sama membersihkan Masjid Raya Al-Furqon di Aceh Tamiang yang terendam lumpur tebal akibat bencana alam. Gotong royong dilakukan di seluruh bagian masjid untuk mempercepat pekerjaan selesai. Kegiatan ini menunjukkan kebersamaan warga dan Polri dalam memulihkan fasilitas umum pasca bencana alam. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.